Teman-temanku, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih dan saudara-saudari, tindakan memberi merupakan suatu tindakan yang didorong oleh sebuah kesadaran bahwa pemberian itu memberikan makna atau mendapatkan makna bagi orang yang dituju atau bagi orang yang mendapatkan pemberian itu. Tetapi dalam pemahaman kita juga bahwa tindakan memberi itu mempunyai makna ganda. Tindakan memberi bisa dimaknai sebagai sebuah tindakan yang lahir dari sebuah motivasi kepentingan diri. Bahwa seseorang memberi karena dia mempunyai suatu tujuan tertentu, yang tujuan itu akan memberikan keuntungan bagi dirinya. Dan dalam hal ini pun kita bisa memahami bahwa pemberian itu bukan dari sebuah pemberian yang tulus, tetapi pemberian dari kelimpahan, tetapi pemberian itu selalu mempunyai maksud timbal balik. Bahwa agar dia bisa dilihat orang, agar dia bisa dipuji, agar dia bisa didukung, ataupun agar dia bisa mendapatkan kembali yang lebih dari pemberiannya itu. Makna yang kedua, bahwa tindakan memberi itu merupakan tindakan yang lahir dari kesadaran hati. Bahwa kita memberi atau tindakan memberi itu bukan karena adanya sebuah motivasi, motivasi untuk kepentingan diri. Tetapi pemberian itu benar-benar sebuah pemberian yang bermakna. Pemberian itu tidak menuntut balas jasa. Pemberian itu tidak menuntut timbal balik. Tetapi pemberian itu tulus lahir dari hati demi kepentingan orang yang diberi. Atau demi kepentingan orang yang menjadi subjek pemberian itu. Dengan demikian bahwa pemberian kita itu akan menumbuhkan suatu tunas baru dari orang atau subjek yang menjadi tujuan pemberian itu. Dia akan merasa sukacita, berbahagia, dan tentunya dia akan mengingat setiap pemberian yang diberikan dengan hati itu. Teman-teman yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi, atau bacaan Injil yang telah kita dengarkan, menampilkan kepada kita soal pemberian atau soal persembahan. Yesus di sebuah tempat, atau mungkin itu di sebuah di Yerusalem, di rumah ibadat, dia melihat orang-orang kaya memberikan persembahannya, ya. Lalu kemudian dia juga melihat seorang yang miskin memberi persembahan itu juga. Di dalam tindakan memberi itu, ketika Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahannya ke dalam peti persembahan, mereka dinilai memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Artinya bahwa orang-orang kaya itu memberikan itu bukan karena mengambil dari
apa yang menjadi inti, tetapi mereka memberi berdasarkan apa yang menjadi bagian belakangnya atau ekornya. Atau ya itu sudah merupakan sesuatu yang lebih dari mereka. Jadi mereka memberikan itu ya dengan jumlah yang begitu besar. Tetapi teman-teman yang terkasih, Yesus nampaknya melihat bahwa pemberian mereka itu pemberian yang setengah hati, karena mereka memberi dari kelimpahannya. Jadi pemberian mereka itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengurangi harta mereka atau tidak mengurangi kepunyaan mereka. Pemberian itu ya dianggap sebagai ya sesuatu yang biasa saja. Dan mungkin juga pemberian mereka itu mempunyai suatu tujuan tertentu, bahwa mereka akan mendapatkan perhatian yang lebih dari orang-orang terkemuka atau dari orang-orang yang mempunyai pengaruh pada waktu itu ya. Mungkin dari tokoh-tokoh agama Yahudi atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan sebagainya. Ya, setidaknya mereka itu tentu mempunyai suatu tujuan tertentu dari tindakan pemberiannya. Beda dengan sang janda. Yesus menilai sang janda itu lebih lebih dalam ya. Artinya pemberian sang janda itu merupakan suatu pemberian atau tindakan yang bermakna. Walaupun jumlahnya sedikit, walaupun jumlahnya hanya 2 peser, tetapi bagi Yesus pemberian janda itu lebih bermakna daripada pemberian yang banyak itu. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Itu artinya bahwa janda itu memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan itu dengan seluruh hatinya, dengan seluruh jiwanya. Bahwa dia memberikan persembahan itu bukan untuk mencari suatu motivasi kepentingan diri, tetapi dia sungguh memberikan itu, memberikan dirinya yang lahir dari hati kepada Allah. Dengan demikian ketika dia memberi itu dengan sebuah kesadaran bahwa Allah akan menerima persembahannya. Tidak ada pikiran untuk meminta balas jasa. Tidak ada kepikiran untuk menuntut balasan dari pemberiannya. Dengan demikian yang ada adalah sukacita yang dialami oleh sang janda. Kita tentu di sini bertanya, Tuhan sendirilah yang menilai pemberian sang janda. Bahwa sang janda itu memberi dari hatinya. Dia memberi sesuatu bukan karena didorong oleh nafsu atau kepentingan, tetapi dia memberi lahir dari hatinya yang utuh, yang penuh. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, belajar pada pemberian sang janda ini, tentu kita diajak untuk mempersiapkan hati, atau tindakan memberi kita harus lahir dari hati. Sekecil apapun pemberian kita akan berguna bagi orang yang menerimanya. Sekecil apapun kasih, setitik pasir pun kasih yang kita berikan akan memberikan manfaat yang besar bagi orang yang memerlukannya. Tindakan memberi yang lahir dari hati akan membuat kita semakin besar di mata Tuhan. Tindakan yang memberi yang lahir dari kesadaran penuh itu merupakan sebuah persembahan diri kita yang utuh kepada Allah. Dan pada saat itu pun kita sudah memenuhi hukum yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu hukum kasih, memberi tanpa mempertimbangkan apa-apa. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan menilai pemberian yang lahir dari hati itu sebagai sebuah pemberian yang mempunyai makna yang dalam. Seperti janda tadi, sekiranya ketika kita memberikan sesuatu lahir dari hati, bukan pemberian untuk mencari ketenaran, untuk mencari popularitas, bukan mencari kepentingan, bukan mencari balas jasa, tetapi untuk sebuah tujuan mulia, yaitu kebahagiaan dan sukacita, serta menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan tentunya bagi kita yang telah dibaptis, bacaan hari ini kadang-kadang mengkritik kita
bahwa pemberian mungkin yang kita lakukan selama ini hanyalah sebuah pemberian yang lahir dari setengah hati ya, untuk mencari kepentingan-kepentingan diri, mengkritik kita bahwa tindakan seperti itu tidak berkenan di mata Tuhan. Pemberian seorang yang dibaptis itu pemberian yang penuh, yang lahir dari hati, yang lahir dari cinta yang dalam. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, kita sedang berada dalam jalan proses mencintai menjadi. Mencintai berarti kita belajar untuk mencintai, memberi dengan ketulusan hati agar kita menjadi sempurna di mata Tuhan. Kita tentu pernah belajar atau pernah mendengar cerita kisah dari Santo Santa yang rela memberikan dirinya kepada Allah dengan sepenuh hati tanpa mencintai lagi nyawanya. Mereka siap dibunuh demi mewartakan kerajaan Allah, demi mewartakan kabar sukacita Injil. Yang penting nama Allah itu semakin dikenal semua orang, diyakini oleh semua orang, sehingga kerajaan Allah pun bisa berdiri tegak di tengah dunia ini. Dan mereka semua itu, Santo Santa itu, mendapat pujian dari Allah sendiri, sebab mereka telah memberikan dirinya sepenuhnya kepada Allah tanpa ada perhitungan atau pertimbangan timbal baliknya. Dan juga mungkin kisah yang paling nyata yang pernah kita dengarkan pada zaman ini adalah kisah Santa Teresa dari Kalkuta, yang dengan rela memberikan seluruh dirinya melayani orang-orang kusta, melayani orang-orang sakit yang tidak diperhatikan oleh dunia, yang diterlantarkan oleh dunia. Dia merangkul semuanya itu, mengambil semuanya itu, memungut, lalu kemudian memelihara mereka, merawat mereka, mencintai mereka dengan sepenuh hati. Alhasil mereka semua bertumbuh menjadi tunas-tunas baru yang mewartakan kebenaran atau memberikan kesaksian tentang kebenaran di dunia ini. Tindakan Santa Teresa dari Kalkuta tentunya sebuah tindakan kemanusiaan yang kalau kita kaitkan dengan bacaan hari ini adalah sebuah tindakan pemberian setitik kasih, tetapi mempunyai buah yang besar bagi setiap orang yang merasakannya. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita, meneguhkan cara hidup kita di dalam memberi, di dalam mengatakan sesuatu kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, bahwa pemberian yang suci, pemberian yang bermakna ketika itu lahir dari hati yang mencintai. Semoga bacaan hari ini menguatkan dan meneguhkan kita selalu. Amin.